Halo semua. Beberapa waktu yang lalu saya sering mendapatkan komentar, semoga tanpa lagi mendapatkan hidayah. Namun, setelah saya membuat video-video tanggapan atas hidayah yang diberikan kepada saya, seperti masuk Islam karena Al-Quran di seluruh dunia sama tidak pernah berubah, masuk Islam karena Al-Quran sesuai dengan sains, masuk Islam karena mujizat matematika di dalam Al-Quran, masuk Islam karena mau masuk surga dan takut masuk neraka, dan lain sebagainya. Belakangan ini saya sering mendapatkan komentar dari Dracula Siang yang berkata, "Darah lu halal, Min." Selain itu, saya juga sering mendapatkan komentar dari para dukun yang berkata, "Semoga lu diazab Allah, Min." Jadi buat teman-teman yang mau nonton video-video hidayat masuk Islam, silakan cari di playlist Menjawab Muslim di channel ini. Dan pada video ini, saya ingin memberikan tanggapan kepada para dukun dan para Dracula Siang yang haus darah. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama untuk para dukun yang berkata semoga saya diazab Allah, saya mau kasih lihat ini. Ini adalah video yang saya publish di tanggal 24 April 2020. Di dalam video itu, saya sudah menyatakan perang melawan Allah dan tentara Allah, dalam kurung virus corona. Caranya dengan menciptakan masker pembunuh virus untuk melindungi saluran pernafasan orang-orang kafir dari tentara Allah yang bertebaran di udara. Di dalam video itu, saya juga sudah memberikan waktu 1 minggu untuk Allah mengazab saya. Sekarang ini sudah tanggal 15 Mei 2020. Jadi sudah 3 minggu. Saya sudah kasih tenggang waktu tambahan 2 minggu untuk Allah mengazab saya. Karena siapa tahu Jibril telat karena sedang bersenang-senang bersama para bidadari di surga. Dan karena 2 minggu adalah masa inkubasi virus corona tentara Allah. Jadi, saya sudah cukup memberikan toleransi waktu bagi Allah dan tentaranya untuk mengazab saya. Sampai saat ini, video itu sudah ditonton lebih dari 50.000 kali. Ya, kita anggaplah ada 1% orang yang ikut berdoa supaya saya diazab oleh Allah. Jadi, anggaplah kira-kira ada 500 orang dukun seperti kamu yang berdoa kepada Allah untuk mengazab saya. Dan hasilnya, terbukti bahwa Allah tidak mampu mengazab saya. Mulai dari sekarang, kalian sudah tidak bisa lagi berkata bahwa Allah mengazab saya. Tidak ada gunanya kalian menipu diri sendiri dengan berkata suatu saat nanti, entah 50 tahun atau 100 tahun lagi. Tidak ada gunanya juga kalian menipu diri sendiri dengan berkata bahwa Allah yang memutuskan, atau nanti di akhirat. Karena Tuhan kalian itu tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Nah, sebagai perbandingan, silakan teman-teman baca Al-Quran surah 69 ayat 43-47. Silakan teman-teman baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Kementerian Agama, atau tafsir dari sumber muslim manapun. Inti isi Al-Quran surah 69 ayat 43-47 adalah jika ternyata isi Al-Quran hanyalah perkataan Muhammad yang dia karang sendiri, atau dengan kata lain, jika Al-Quran bukan firman Tuhan, maka Muhammad akan kualat. Dia akan mati dengan cara urat nadi jantungnya terputus. Dan kenyataannya, hadis-hadis mengatakan bahwa Muhammad mengalami sakratul maut yang sangat mengerikan. Dan pada detik-detik terakhirnya, dia sendiri yang berkata bahwa dia merasakan urat nadi jantungnya terputus. Nah, sekarang kamu mau coba bantah bahwa kenyataannya Muhammad kualat karena mengarang Al-Quran dengan apa? Dengan coba membuktikan bahwa Muhammad tidak mati diracun. Jadi begini ya, teman-teman yang muslim, ketika kamu berusaha membantah bahwa Muhammad mati diracun, jauh di dalam hatimu, kamu sadar bahwa kamu sedang berusaha menipu dirimu sendiri
Karena sebenarnya hadis-hadis itu mengatakan bahwa Muhammad mati diracun. Dan kamu tetap tidak bisa membantah bahwa Muhammad mengaku urat nadi jantungnya terputus. Jadi semakin kamu berusaha membantah, maka kamu akan semakin sadar bahwa memang kenyataannya Muhammad kualat diazab oleh Tuhan. Dan kamu akan semakin sadar bahwa Al-Quran memang bukan firman Tuhan. Coba aja sekarang kamu bantah. Semakin kamu coba bantah, semakin kamu sadarkan bahwa Muhammad memang kualat diazab oleh Tuhan. Nah, kamu mau tahu gak? Kenapa Tuhanmu mengazab Muhammad dengan sakratul maut yang begitu mengerikan, tetapi tidak mengazab saya? Yuk kita baca pengakuan Allah di dalam Al-Quran surah 51 ayat 56. Allah berkata, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Jelas ya? Allah berkata bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia beribadah kepada Dia. Jadi, Allah tidak mampu mengazab saya karena Allah bukan pencipta saya. Dia berusaha membuat saya beribadah kepada Dia, tapi gagal. Paham ya? Allah tidak bisa mengazab saya, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, karena Allah bukan Tuhan saya, bukan penguasa saya. Sedangkan terhadap Muhammad dan kalian yang Muslim, Al-Quran surah 19 ayat 71 berkata, "Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan." Jadi kamu gak usah menipu dirimu sendiri dengan berkata bahwa kamu tidak akan masuk neraka. Dan kamu gak usah menipu dirimu sendiri dengan berkata bahwa ayat itu untuk semua manusia. Hal itu bagi Tuhanmu, bukan Tuhan saya, adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan saya sudah membuktikan bahwa Tuhanmu tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Kamu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kalian yang Muslim, termasuk Muhammad. Dan di dalam Al-Quran surah 46 ayat 9, Muhammad sendiri sudah disuruh oleh Tuhanmu untuk berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nabimu sendiri datangnya ke neraka, dan dia tidak tahu apakah dia akan diselamatkan setelah itu. Jadi jelas ya, para dukun yang berkata semoga saya diazab, Tuhanmu tidak mampu berbuat apapun terhadap saya. Tuhanmu itu hanya mampu mengazab kamu yang Muslim dan menetapkan kamu yang Muslim untuk masuk neraka. Saya bukan mau nakut-nakutin kamu ya teman-teman yang Muslim, tetapi kalau kamu tidak mau masuk neraka, segera bertobat, keluar dari agama itu. Karena agamamu itu adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri.